sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan, bagaimana melihat peluang dalam tantangan. Dan ada salam Bu dari Radio Suara Harapan di Kupang. Keren katanya Bu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Diberkati Bu. Amin. Maju terus, maju terus. Amin, amin. Ya, lalu kita akan berinteraksi dengan Josie Robert karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Radio Love Josie FM. Ada Mati Moreno di Papua Nugini nih Bu. Oke, shalom Papua Nugini. Ya. Bagaimana jika gagal menangkap peluang dalam tantangan karena lebih banyak fokus pada tantangan untuk menyelesaikan daripada lihat pada peluangnya? Iya, nah tadi kalau kita lihat di sesi pertama, saya sudah sampaikan kenapa ada banyak orang percaya gagal, ya, gagal dalam melihat peluang saat mengalami tantangan ini. Ada peluang di balik tantangan, dia gagal. Saya sudah jelaskan tadi di awal, ya, kita akan coba cek lagi. Karena dia tidak mempunyai tujuan. Artinya begini, orang percaya tujuannya itu ada, hidupnya memuliakan nama Tuhan, just it. Memuliakan itu banyak, ya, banyak. Artinya saudara bekerja, saudara lakukan apapun, intinya adalah semua memuliakan Tuhan, ya. Kerjakan semua dengan memuliakan Tuhan. Orang kalau kerjanya judi, apakah memuliakan Tuhan? Itu bukan pekerjaan yang baik, nggak memuliakan Tuhan. Jadi saudara harus cek pekerjaan apa juga yang memuliakan nama Tuhan, ya. Itu berarti punya tujuan. Kalau saya kerjakan ini tujuannya apa, ya, memuliakan Tuhan. Intinya semua memuliakan Tuhan. Yang kedua, dia fokus dalam pelajari firman, karena firman itu adalah arahan petunjuk hidupnya. Dan saat dia mengerti bahwa hidup ini diarahkan oleh firman, dia akan bisa melihat peluang di balik tantangan, ya. Dan yang ketiga, tidak melihat pada rencana manusianya, tapi kepada rencana Tuhan. Itu yang lebih penting. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Jadi dia harus percaya bahwa dia membuat dirinya untuk masuk ke dalam rencana Tuhan dan bukan rencana dirinya sendiri. Dan yang keempat, dia nggak boleh menjauhi hadirat Tuhan. Karena dengan hadirat Tuhan, kepekaan rohnya akan semakin tajam. Inilah jalan, engkau berjalan ke kiri, ke kanan, engkau ikutilah jalan ini. Itu kenapa? Kepekaan roh, ya, karena dia membiarkan rohnya tajam dalam hadirat Tuhan. Dan yang keempat, kelima, dia tidak membiarkan mata rohnya buta. Jadi kalau saudara bilang mengapa kita lebih fokus kepada tantangan, justru kita anak Tuhan bukan fokusnya di situ. Anak Tuhan fokusnya bagaimana dalam tantangan ini aku melihat ada hal besar apa yang bisa aku lakukan. Ini prinsip tantangan, ya. Nah, yang poin ketiga, ada banyak tantangan, bukan pekerjaan mudah tentunya, saudara, ya. Ini bukan pekerjaan mudah untuk kita bisa bergerak, ya. Karena apa? Kita lihat contoh cerita ini dalam kitab Bilangan 13 ayat 30, ya. Kita baca sebentar. Karena ini betul. Bagian ketiga kita perlu bahas lebih dalam, ya, tentang ada banyak tantangan. Gimana kalau kita hanya lihat tantangannya? Kita baca sebentar, ya. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Nah, saudara lihat ini, ya, cerita ini luar biasa. Tentu bukan pekerjaan yang mudah, 15 kali lagi, bukan pekerjaan yang mudah untuk mulai bergerak di tengah-tengah tantangan, ya. Tapi dari cerita ini saya ingin bilang, anak Tuhan harus punya mata roh yang tajam. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan suruh kumpulkan 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu Musa mengumpulkan 12 orang untuk diutus mengintai tanah Kanaan. Pada waktu mereka kembali, dan dari pengintai itu 10 orang memberi laporannya yang memang secara mata kasat, ya saudara, saya ulang lagi, ini tantangan. Ini tantangan. Di sana banyak orang besar, banyak orang raksasa, mereka orang kuat-kuat. Kita tidak akan sanggup. Betul, ini tantangan, saudara. Secara mata jasmani, betul, ya. Pada waktu mereka kembali dari sana, 10 orang mengatakan hal itu, ya. Mereka bilang, Musa, memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, tetapi di sana terdapat orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat. Mereka kita nggak bisa mengalahkan. Saudara lihat ini, ya. Tetapi 2 orang itu, Yosua dan Kaleb, di ayat yang kita baca tadi, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, ini yang saya bilang, anak-anak Tuhan harus punya spirit of excellence seperti Kaleb dan seperti Yosua. Kenapa bisa begitu? Karena Yosua dan Kaleb, mereka mendengar Tuhan sudah berbicara.
bahwa kalian akan masuk ke tanah ini dan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu kan sudah janji. Dan saya ingin bilang, kalau Tuhan janji, itu pasti terjadi kegenapannya, saudara. Makanya ya 10 orang ini, mereka mendengar pesan yang sama, Tuhan berjanji, tapi mereka tidak mengambil di dalam iman. Mereka melihat dengan mata jasmani. Kaleb dan Yosua, mereka mengaminkan perkataan firman itu, bahwa mereka akan masuk, menduduki tanah itu dan yang berlimpah susu dan madu, dan akan berkuasa atasnya. Mereka bilang, ini Tuhan yang bilang, jadi pasti terjadi, walaupun banyak tantangan, saudara. Ya, tantangan boleh banyak, tapi ketika kita mengatakan dengan iman, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Maka kemenangan dan keberhasilan akan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji dan pasti Dia akan menggenapinya. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di tengah-tengah tantangan yang kita lihat, saudara. Ya, kalau saudara semakin takut, iblis yang kasih roh ketakutan. Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah kasih kita roh ketakutan. Tidak, saudara takut terhadap sesuatu, sakit takut, dengar COVID takut, ini takut, ini iblis, saudara. Makanya orang yang takut, lihat semakin lemah. Saya mau bilang, roh kelemahan bukan dari Tuhan. Roh kelemahan itu datang dari iblis, tapi kekuatan, keberanian datang dari Tuhan. Ya, oleh karena itu, sebab karena kita tahu bahwa roh kita itu kuat di dalam Tuhan, hidup roh kita akan bangkit dan terus berlipat ganda di tengah tantangan demi tantangan. Roh kita harus tetap maju dan maju. Persekutuan roh kita menjadi jawaban di tengah-tengah banyak penentang-penentang juga, penentang-penentang pelayanan, penentang-penentang hidup pertumbuhan roh kita. Yang tadinya kita nggak pernah baca firman, sekarang kita baca firman, mereka bilang, so suci. Saya ingin bilang, tetaplah engkau harus suci, karena untuk melihat Tuhan. Kalau engkau nggak suci, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Jadi jangan ambil kata-kata itu untuk melemahkan iman saudara. Tapi bangun dalam roh. Jadi lihat pandangan dan kacamata seorang yang mengasihi Tuhan dalam pertumbuhan iman yang baik. Melihatnya tentu bersama-sama dengan kacamatanya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, pastikan engkau menangkap janji itu. Amin, haleluya. Baik, satu pertanyaan lagi Bu, atas nama Priscilla Carolina Mamunto di Manado Bu. Oke, Shalom Manado, iya. Apakah memang dibutuhkan bayar harga untuk melihat peluang? Dan bagaimana jika saya tidak bisa melihat peluang tersebut? Nah, memang untuk sesuatu itu pasti selalu ada harga bayarnya. Mencintai suami selama-lamanya kan sudah jadi satu. Dalam rumah tangga itu pasti ada harga bayarnya, saudara. Tetapi saudara harus berjuang terus. Kalau cuma masalah salah paham atau salah persepsi, salah pandangan, itu hal biasa. Tapi harus berjuang. Mengapa berjuang? Karena Alkitab sudah bilang, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh hal apapun kecuali maut. Berarti berjuanglah terus, karena pasti ada jalan keluar, saudara. Harga bayarnya kan begitu. Ada banyak harga bayar. Tapi kalau saudara kaya dalam Tuhan, iman saudara kaya dalam Tuhan, saudara bertumbuh dengan baik dalam pertumbuhan roh yang luar biasa. Saya percaya firman Allah itu adalah jawaban buat kita. Dan firman Allah memberikan kepekaan roh yang tajam dalam roh kita untuk mengambil setiap keputusan, dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam roh kita. Jadi maju terus, jangan menyerah, dan percaya dengan Tuhan, bersama dengan Dia, kita bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Ya, silakan misalnya kita di menit terakhir di program Happiness Moment, mungkin Ibu bisa menutup perjumpaan ini dengan berdoa supaya seluruh pendengar bisa melihat peluang dalam tantangan seperti yang dijalankan. Haleluya. Nah, saudara lihat ya, ada tantangan, tentu kita sudah melewati hidup kita sampai sejauh ini tantangan. Tapi ingat, setiap hari adalah harinya Tuhan, dan kita harus mensyukuri hari-hari yang kita lewati ini dengan berkata bahwa setiap hari Allah berkati untuk kita. Dan oleh karena itu, tantangan apapun, percayalah kalau rohmu ada dan kuat di dalam Dia, engkau pasti bisa melempar tembok apapun. Karena memang engkau ditentukan dari semula menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Ditaklukkan masalahmu, taklukkan setiap ketakutanmu, taklukkan segala kekhawatiranmu, taklukkan semua karena firman Allah ya, amin. Kalaupun ada banyak penentang, banyak orang yang gak suka, banyak ada hal, tantangan apapun itu, percaya engkau punya mata roh yang berkata, di sini ada pekerjaan yang besar dan penting yang aku harus lakukan. Kenapa? Karena inilah kesempatan aku. Selama masih ada kehidupan, dikasih nafas hidup ini, mari pergunakan sebaik mungkin. Karena kita hari ini
mengikrarkan nama Tuhan. Hari esok mungkin ada hal yang lain yang kita nggak pernah tahu. Yakinkan dan pastikan setiap hari kita mengikrarkan nama Tuhan dalam hidup kita. Taklukkan tantanganmu dan lihat peluang-peluang apa yang sedang Tuhan kasih bagi saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Speak bless dalam roh saudara. Dan perkatakan firman Allah ini memberikan engkau kekuatan yang baru. Kita berdoa. Haleluya. I want to pray Tuhan pada malam ini setiap hati yang mendengar firman Allah ini diubahkan, dipulihkan, dibangkitkan semangat yang baru. Karena firman-Mu adalah jawaban. Dan biarlah hari-hari ini siapapun yang sedang membutuhkan jawaban, biarlah semua berbalik kepada jalan Tuhan. Karena Engkau adalah waymaker, pembuat mujizat. Dan Engkau adalah jalan dan kebenaran itu sendiri. Sehingga setiap orang yang berpeluh kepada Engkau tidak akan pernah salah. Dan tidak akan pernah ada di jalan yang buntu. Karena mereka ikuti jalan-Mu. Dan mereka tinggal dalam kebenaran-Mu. Maka hidup mereka diberkati. Kuatkan iman kami di saat-saat kami sedang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang Engkau izinkan kami harus lewati. Kami minta kuatkan kami. Dan kami percaya oleh kekuatan Roh-Mu, kami semua akan bisa menaklukkan tantangan kami. Dan kami juga percaya bahwa banyak kesempatan besar dan penting untuk firman Allah terus kami bagikan. Kabar baik ini biarlah menyembuhkan mereka yang sakit. Kabar baik yang kami sampaikan ini boleh memulihkan keadaan setiap orang. Kabar baik ini akan membuat setiap orang berjuang terus untuk melihat kuasa Allah terus dinyatakan dalam kehidupannya. Diberkatilah kami yang mendengarkan program ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Siapapun kami percaya iman kami dibangkitkan. Dan hari ini aku berdoa, kalau sedang ada yang berdoa sungguh-sungguh meminta pertolongan-Mu, datanglah dan datanglah adakan mujizat-Mu Tuhan kepada mereka. Karena mereka merindukan itu terjadi. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Love Jogja FM. Diberkatilah stasiun radio ini. Semua orang yang bekerja di sini, krunya diberkati. Berkati dalam kasih karunia-Mu. Ada kekuatan yang diterima oleh orang-orang yang mendengarkan setiap program yang disampaikan melalui Love Jogja FM. Dan kami percaya inilah salah satu kabar baik bahwa akan tersiar terus untuk menguatkan dan memberkati setiap orang. Berkati hamba-Mu Pak Anton dan semua orang yang bersama dengannya dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab roh ini. Kami percaya kekuatan kesehatan Tuhan berikan berlimpah. Berkati bangsa Indonesia, berkati kota-kota di bangsa kami, berkati semua situasi keadaan kami, lepaskan berkat damai sejahtera terjadi juga atas rumah tangga kami. Dikuatkanlah, diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.